tidak ada. Langit bumi asalnya tidak ada. Sorga, neraka, malaikat, manusia dan segala sesuatu tidak ada. Yang ada hanya zat Allah yang wajibal wujud. Yang adanya zat Allah itu adalah yang awal tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan. Adanya Allah itu sebelum adanya yang ada. Sebelum ada sesuatu, Allah sudah ada. Tapi jangan dibayangkan adanya Allah sebelum adanya yang ada. Contoh, kosong, kadada. Lalu Allah ada. Kemudian lalu Allah ciptakan alam. Ini pemahaman yang demikian, pemahaman yang sesat, menyesatkan. Berarti menganggap Allah itu ada permulaannya. Jadi apa maknanya Allah nang awal tidak berpermulaan? Qidam, dalam seperti qidam, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia Allah yang awal, tidak ada awalnya. Artinya Allah itu ada, tidak ada awalnya, selalu ada. Tidak pernah tidak ada, senantiasa ada. Dan zat Allah itu tidak seperti makhluk, tidak berjisim seperti kita, tidak dapat diumpamakan, tidak dapat dibayangkan. Laisa kamislihi syai'un. Dan zat Allah tidak mengambil tempat, ruang dan waktu, karena ruang waktu tidak ada. Yang ada hanya zat Allah. Maka zat Allah lah nang maha ada, yang lain tidak ada. Ini dulu yang perlu kita tancapkan keyakinan di hati kita, barataan tentang ahdiyatullah, tentang keahatan Allah, tentang keesaan Allah. Yang ada hanya Allah. Nang wajib kada boleh kada, mustahil kada, wajib ada. Cuman bagaimanakah zat Allah itu? Zat Allah itu ada, zatnya itu ada. Tapi bagaimana zatnya? Otak kita, akal kita, pikiran kita, perasaan kita kada kau mengungkapkan bagaimana keadaan diri Allah itu. Yang jelas zat Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak dapat diumpamakan, tidak seperti segala makhluknya, tidak dapat diumpamakan, tidak dapat dibayangkan dengan apa jua pun, baik terlintas di otak pikiran kita. Kalau ada terlintas di otak pikiran kita tentang Allah begitu, begini, seperti cahaya, seperti itu, seperti ini, maka itu bukan Allah. Itu adalah waswis syaitan. Zat Allah maha ada. Bagaimana adanya zat Allah? Tidak dapat diukur oleh akal, pikiran, perasaan, hati manusia. Tapi kita wajib meyakini zat Allah maha ada. Bagaimana zat Allah itu? Nang tahu tentang zat Allah hanya di Allah sendiri. Yang lain tidak ada. Lalu Allah berkehendak menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Asalnya kadadan. Lalu Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup dengan firman Allah, kun, jadi, langsung jadi. Ada tunggu-tunggu menit, kun, fayakun, jadi. Apa saja nanti kehendaki Allah pasti terjadi. Apa saja yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Makanya dalam surah As-Sajadah Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan segala barang di antara keduanya, ciptaan Allah. Nah, alam semesta ini ada, tidak sama dengan adanya Allah. Alam ini adanya diadakan oleh Allah, dijahirkan oleh Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ibarat alam ini seperti bayangan. Bayangan. Nah, bayangan.
Bayangan itu sebenarnya tidak ada, kelihatannya ada, padahal kadada kelihatannya ada. Padahal bayangan itu kanampakan, kenyataan, ampun bayangan nang membayangi. Betapa anehnya manusia, inya maitihi bayangan, tidak maitihi siapa nang ampun bayangan. Nah, orang nang taitihi bayangan, tidak memandang nang ampun bayangan, itulah nangarnya terdinding, tahijab, zulmat, gelap, kada memandang Allah. Tapi yang dibayangkan Allah, langit jadi jangan dibayangkan bilang Allah tuh kayak bayang kada. Ini hanya bahasa kiasan. Artinya zat inilah majhar, kenyataan asar dari kekuasaan Allah, dari kudrat iradatnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika seseorang yang dibuka Allah hijab batinnya, ketika ia memandang langit, Allah membuka hijab, ingat kepada Allah nang maulah langit. Ketika ia memandang bumi, maka tembus hatinya kepada Allah yang menciptakan bumi. Kita memandang segala apapun yang ada di alam semesta ini, baik dirinya maupun yang lain, baik binatang, angin, apapun, ingat bahwa semua ini adalah kenampakan, kenyataan, majhar daripada kudrat, iradat dan af'alnya Allah Ta'ala. Tapi lain Allah. Diri ini lain Allah Ta'ala. Nya ada salah kaih hikam Allah Ta'ala kah nih itihna sebukuan nih Bang Allah Ta'ala. Nah, itu ilmu sebuku ngarannya. Itu lain tasawuf, tarawuf. Akhirnya ampihan sembahyang. Kita ini lain Allah, hamba. Dan baka ku Tuhan. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Memang baka aku Allah aja baka ku Tuhan. Ayo pang kawat tarabang kawat. Ya. Ayo pang ulah anu apakah? Kawat ada? Tetap sekali-kali hamba tetap hamba. Makhluk tetap makhluk. Makhluk ini nang diciptakan, nang diulah, namanya makhluk. Sedang nang maulah ngarannya khalik. Khalik itu adalah satu-satunya zat pencipta alam yang bernama zat wajibal wujud yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Labdul Zalalah, nama kebesaran pencipta alam ini adalah zat Allah. Nah, setelah kita memandang maitihi, inilah di Quran disebutkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja aku memandang, mataku maitihi ke atas, ke bawah, ke muka, ke belakang, kanan, kiri, nampak kenyataan kebesaran Allah, nampak kudrat iradatnya Allah. Maka ketika memandang bayangan, tembus bayangan ini asalnya kadada. Inilah kanampakan kenyataan nang ampun hambayang, tapi bayangan dan hambayangnya lain. Inilah kanampakan majhar kebesaran Allah. Bagaimana zat Allahnya? Laisa kamislihi syai'un. Lah makna ayat dalam Al-Qur'an, wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah muhit, meliputi alam semesta. Jangan tabayang Allah meliputi nama okupi nah kayak ayam meliputi intalo meliputi, bukan kayak begitu. Arti meliputi di sini bukan Allah meragap alam ini kada. Jangan salah paham. Arti meliputi sini alam semesta ini asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Maka Allah menciptakan alam dengan kudratnya, kekuasaannya, dengan iradatnya, dengan kehendaknya, dengan ilmunya,
Jadi diliputilah alam semesta ini, termasuk kita, apapun liput oleh kudrat, iradat, dan ilmunya Allah Ta'ala. Kenampakan, kenyataan, kudrat, iradat, dan ilmunya Allah. Ya diri kita, alam ini, kenampakannya. Jadi kita memandang, melihat alam semesta, kenampakan, kenyataan, af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit dari Allah. Orang yang sudah terbuka hijab lawan Allah Ta'ala melihat kucing, tambus batinnya. Kadang memandang kucing lagi, ingat, tapi kucing itu lain Tuhan lah, jangan memandang tuh kucing lah, itu nang taraup ngadanya. Ucus tak keluar. Kucing ya kucing juga, cuman kucing ciptaan Allah. Kucing itu kan nampakan kudrat iradat Allah. Kada kau bagara kucing kalau kada laku afalnya Allah. Jadi memandang kucing kan nampakan afal Allah, kenampakan kudrat, kada ada yang lain. Wayang ya wayang jua dalang ya dalang jua kata kawa wayang bakaku dalang. Cuman wayang itu asalnya tidak ada, nang ulah wayang itu dalang. Nang membentuknya dalang, nang menggarakakannya dalang, nang menjuarakannya apa? Dalang. Jangan taitihi wayang saja, penonton wayang. Bila taitihi wayang kada memandang dalang, tahijab ngarannya. Maka itu disuruh untuk selalu tembus pandangan batin. Makanya di dunia ini kita memandang af'al Allah, apapun yang berlaku, memandang kudrat iradat Allah, memandang rahasia kebesaran Allah. Maka di akhirat kaina kita bisa memandang zat Allah nang wajibal wujud, nang laisa kamislihi syai'un. Allahu akbar. Nah, ini nangarannya kada tahijab lagi. Bila kita masih memandang alam, tidak ingat kepada nama ulah alam, tahijab tadinding kita. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu hancur, rusak, binasa, kecuali hanya zat Allah Ta'ala nang kekal abadan abada. Nangaran alam ini asalnya tidak ada, makanya muhaddas baharu. Asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah, ujungnya kada ada lagi. Makanya segala macam kenikmatan dunia ini semu, fata morgana, nikmatnya cuman sekejap. Makanya Allah memadahkan dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia itu hidupnya sementara, permainan, tipu daya, nyamannya setumat. Dunia itu artinya dunia itu sependang. Oh, sependang. Bahasa apa tuh? Bahasa Matapura lah, sepandang. Sepandang aja. Sekali pandang habis, setumat, sesaat. Dan kenikmatan di dunia ini tidak abadi. Ulun ada si sahabat sekolah di Perancis, sekolah koki, masak. Beliau cerita, guru katanya, di Perancis itu ada satu restoran yang sekali makan suami istri berdua itu biayanya 100 juta. Di Perancis itu pun orang antri, saking nyamannya makanannya. Oh, pada kau dikisah kayak apa yuk? 100 juta kawan nukar tukang masak 4 tikong. Kalau bebini 4 pak, selawis juran. Ini hanya makan aja 100 juta. Kurang apa? Dan ini hanya suami istri dan antri. Nyaman banget tuh loh, bah. Ada kau dikisah lah. Kayak apakah nikmatnya? Andaikan itu terjadi, pian digratiskan nih amsal saja. Orang Muaruya diundang untuk makan bersama di restoran Prancis sana, diundang ke sana. Lalu kada bebayaran, gratis. Orang 100 juta, jamaah Muaruya gratis.
Lalu disiapkanlah makanan suami istri yang paling nyaman, bahkan lebih nyaman pada sebelumnya. Makan, luar biasa. Selesai makan, suruh orang pulang, sepiring lagi, makan pulang, mulai terasa kenyang. Tuntong, suruh orang pulang dan nyaman tadi, piring ketiga mulai kanyang. Kanyang makan pulang, suruh orang pulang yang keempat, kekanyangan. Suruh orang yang kelima, muntah bener ya lagi. Artinya nikmatnya itu nikmat sekejap, senikmat apapun tidak ada nyamannya, cuman sesaat. Inilah gambaran dunia yang kita kejar kemana-mana. Allahu Akbar, maaf. Yang kayak apa aja makanan nyaman, yang durian emas kah, yang harganya jutaan itu, sampai di sini aja. Nah. Nih. Imbahnya Pang, sama ibarataan. Nikmatnya nikmat sekejap. Dan kenikmatan kita masa lalu itu ini semuanya hilang ditelan masa. Kesedihan hilang ditelan masa. Bahkan an-nasun niyam idza matu intabahu. Manusia ini di dunia ini seperti orang nangguring dalam mimpi. Sebenarnya ayah bunda kita nih bamimpi barataan. Mimpi aja nih. Mimpi makan paliap. Mimpi tadi besokan mimpi manuri. Mimpi makan sate di sana tadi. Mimpi macam-macam eta. Sekarang kita mimpi lagi, hilang mimpi yang tadi tuh. Kita ganti episode mimpinya tadi, mimpi pengajian. Imbah kena kada lawas hilang pengajian mimpinya, mimpi maghrib, mimpi malam Jumat. Salahnya malam Jumat apa lagi? Hilang pulang kena malam Jumat tadi. Mimpi pulang itu ini. An-nasun niyam, semuanya manusia di dunia ini seperti orang mimpi. Idza matu intabahu, bila sudahnya masuk ke dalam kubur barunya terbangun. Oh, semuanya kayak mimpi. Nostalgia. Inilah kehidupan, tidak abadi, tidak kekal, semuanya akan hilang. Reunian kakawalan tapi sah lawas 2-30 tahun. Bahari, bunga desa. Wayah himbah betamu pulang, oma nini sekalinya. Nah, artinya semuanya nggak ada yang abadi. Apapun nggak ada yang abadi. Kehidupan yang abadi hanya di akhirat. Makanya itu di dunia nggak lama. Allah nggak buat lama di dunia. Kenapa? Bukan tujuan, bukan tempat tinggal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk apa? Menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita banyak-banyak amal, banyak-banyak ibadah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya ini akan hina, lenyap, akan binasa, akan hancur. Banyak sudah di sana kita nang kadadaan lagi. Dunia pun akan hancur. Yang kekal hanya wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, nang kayak apa kita memandang Quran kullu syai'in halikun illa wajah. Artinya saat ini pun kita memandang kadada ini kisahnya benar ya, ada pada pandangan batin orang ma'rifat. Diri ini tidak ada, kisahnya benar ya, ada. Alam tidak ada, kisah ada. Nah, adalah lebur lenyap pada pandangan batin orang yang ma'rifat. Kullu man 'alaiha fan. Pada pandangan hati, maaf pada jamaah, pada pandangan hati orang yang dibuka Allah hijab, semuanya ini fana, tidak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal, yang abadi hanya kebesaran Allah. Maka ketika memandang apapun, orang yang terbuka hijab tadi,
tidak lagi memandang benda, memandang sesuatu, nanti pandangnya kanampakan, kenyataan, majhar dari kudrat iradat Allah. Bagaimana zat Allahnya? Laisa kamislihi syai'un. Memandang diri, memandang yang lain. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Pada dirimu kadakah lihat rahasia kebesaranku ya Allah. Maka orang yang beriman tidak lagi memandang dirinya ini ada bujur, tapi kada dipandang ada kanampakan kenyataan nya si hamba yang kada memandang lagi hamba yang tu ada. Nah ampun hamba yang nang menyatakan kebesarannya, tapi ampun hamba yang kayak apa? Laisa kamislihi syai'un. Nah biar kita terbuka hijab, mesti terbuka hijab tuh pae nyaman banar, mesti kada ada dinding lagi antara kita lawan Allah. Orang tu arif billah parak banar. Ini makna ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Nah apa-apa lagi. Tolong dihayati baik-baik. Kalau sudah nang kainip yan, apa nang ditakutkan lagi lawan makhluk? Makhluk tuh siapa garang? Siapa nama ulah makhluk? Kada lagi bergantung lawan si A, si B, si C. Kenapa? Si A, si B, si C itu kada ada apa-apanya juga nang kayak bigi catur, tagantung nama atur. Nah kayak wayang, abda lang. Kada lagi bergantung lawan si A, si B, bergantung lawan nang maaturnya. Siapa? Allah Ta'ala. Ini nang dalam hati. Ulun subuh tadi merenung kegandangan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah menegakkan agama Allah, mengajak orang menyembah Allah, jangan menyembah patung. Ujung-ujungnya apa? Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tanggana di Anoksin Kapak. Akhirnya Raja Namrud itu marah. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum bakar. Hukumannya dibakar. Dinyalakan api, menyala. Lalu Nabi Ibrahim ini diikat di satu tempat, menjanik. Orang nanang menjanik itu bila ditarik, pung, tak lempar, jadi diikat dengan menjanik. Nah, ketika diikat dengan menjanik, datang malaikat menawarkan diri. Bahkan Jibril datang menawarkan diri. Wahai Ibrahim, engkau mau apa? Kupadamkan api, kuturunkan, kuminta Allah nurkan hujan, bisa. Hendak apa kamna? Kuhancurkankah Namrud? Apa nih kaminta nah? Lawan aku. Apa je Nabi Ibrahim? Jibril, kepada engkau tidak ada hajat. Tidak ada hajat. Engkau sama lawan aku makhluk. Ika makhluk, aku makhluk, sama, kada bahajat. Ika minta lawan Allah, aku minta lawan Allah, kada. Ini kuatnya tauhid Nabi Ibrahim. Sedikit pun kada bergantung lawan makhluk sidin. Padahal terjepit sudah. Kira-kira kita nang kayak apa ya Fa'lah? Andaikan kita tuh nang kayak Nabi Ibrahim, hendak dihamput orang sudah oleh raja, datang malaikat Jibril. Ya Jibril nggak pekam, aku malaikat nah. Sekali pajah apa itu? Apa? Kira-kira insya Allah pian nang kayak Nabi Ibrahim juga beratan kira-kira. Apa aja Nabi Ibrahim? Kada ada hajat lawan makhluk. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah tempat aku berserah diri. Kenapa demikian? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah yang sebaik-baik pelindung dan penolong. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bapak tauhid, kada lagi memandang Jibril. Jibril itu makhluk nang kada ada apa-apanya. Kalau kada dengan kudrat iradat Allah, padahal kurang apa dahsyatnya Jibril, 600 sayapnya, satu bulunya aja meliputi alam semesta. Bagaimana 600 sayap? Oh, malaikat yang gagah perkasa nang luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim kada memandang Jibril, kada apa-apanya Jibril kalau kada dengan izin Allah, kada bergerak tanpa kudrat iradat Allah terhadapmu tidak.
Coba. Ini yang perlu kita kaji. Tahijab, kad lagi memandang Jibril, tembus hati kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Pian lebih tahu keadaan ulun ya Allah. Terserah pian dia lagi. Ini tawakalnya orang yang salikin. Orang yang arif billah. Tawakalnya para anbiya Allah. Kada bak hendak apa terserah pian aja, nang kaya bola terserah. Mereka menyadari bahwa hidup ini sudah dalam qada dan qadar Allah. Apa yang terjadi itu kata kau diubah, jadal nang kaini berserah ya, terserah pian. Dengan hati lapang. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Pian sebaik-baik pelindung dan penolong ya Allah. Karena kemantapan hati Nabi Ibrahim, karena terbukanya hijab hanya Allah Ta'ala yang dipandang sidin. Apa aja Allah lawan api? Nya kada memandang api lagi sih. Apa aja Allah? Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin. Tapi dingin yang mana? Dingin yang membuat Ibrahim selamat. Amun dingin juga aja Allah Ta'ala bisa membeku pulang jadi es sidin. Jadi dingin yang membuat keselamatan Ibrahim. Allah, api jadi sifat api panas, tapi dengan kun payakun Allah api di dingin. Nah, kedinginan sidin. Kenapa? Ibrahim tidak lagi terhijab dari sesuatu yang dipandangnya hanya Allah. Allah selamatkan. Coba kita lihat lagi Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam. 3 nama ngurung Nabi Yunus dalam lautan, Allahu Akbar, dalam parut iwak pulang. Ya Allah, bayangkan kayak apa kita. Sehingga ada rahasia besar dengan peristiwa Nabi Yunus itu. Orang membuat kapal yang namanya kapal selam. Nah, tapi kapal selam nyaman, ada oksigennya luas, ada makanannya apa. Bilanya anu naik ke atas. Nang ini paparutan iwak yang berbau nang macam-macam. Allah, Nabi Pak. Ternyata sebenarnya siapapun orang yang meniatkan dirinya untuk Allah, siapapun menyatakannya mencintai Allah, Allah tujuannya, Allah datangkan ujian yang berat. Ingat Pak, ingat. Bila kita nih bujur-bujur hendak berhampir lawan Allah, hendak jadi kekasih Allah, oh ternyata Allah tidak membiarkan. Diuji, bujur, kada cinta lawan aku ya Allah. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ika mengaku mencintai aku ya Allah, ma'rifat kepadaku, syuhud kepadaku, terbuka hijab lawan aku, memandang aku. Belum sempurna. Iman nikam, ma'rifat ikam itu kalau cuman pengakuan, kalau kada ku uji. Nah, ujiannya ini macam-macam. Dipitnah orang, sambati orang macam-macam. Allahu Akbar. Orang tuh ditolongi, dibantu. Sekalinya nang ditolong, nang dibantu, nang menjajak, nang mempitnah sana sini, menyakiti, diberi bahu hendak kepala, diberi kepala hendak utak, diberi utak hendak jantung. Ya Allah, Allah uji. Tapi bagi orang yang terbuka hijab, seberat apapun ujian yang datang kepada mereka, mereka menerimanya dengan hati lapang dada. Ini nah, pelajaran kita di Jaro semalam tentang sabar, syukur dan ridho nanti. Ada hubungannya dengan ini.
Kenapa kita kawal lapang dada menerima padahal kada nyaman, dipitnah orang, dagangan rugi, usaha macam-macam. Kalau inya terbuka hijab, siapa garang nama uji? Siapa garang nama ulah manusia? Siapa garang nama menciptakan alam ini? Siapa garang nama mengatur siang dan malam? Siapa garang menatanya, yang menggerak itu ini? Semuanya berlaku atas qadha dan qadar Allah. Maka kenapa para nabi-nabi ketika dapat cobaan ujian, lihat Nabi Yunus dalam perut ikan, apa doa Sidin, apa pernyataan Sidin? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Ulun kada memandang nang lain, nang adepian haja ya Allah. Engkau saja yang ada. Aku tidak memandang ikan yang memakan aku, yang menelan aku ya Allah. Yang menciptakan ikan ini engkau, nang menggerakkannya untuk menelan aku engkau, nang menggariskannya engkau. Cerita doang. Ini kenampakan kebesaran engkau. Aku dalam rahasia kebesaranmu ya Allah, dalam kudrat iradatmu ya Allah. La ilaha illa anta. Aku enggak memandang yang lain, aku pandang engkau saja yang ada ya Allah. Lain ikan itu Tuhan lain lah. Ikan itu ulahan Allah, ciptaan Allah. Yang menggerakkan ikan untuk menelan Nabi Yunus itu Allah, yang menyuruhnya Pak Allah Ta'ala. Kelakuan Allah yang berlaku lewat ikan ini tadi dipandang oleh Yunus, kada lagi memandang ikan Allah. Dan Nabi Yunus kada memandang nang lain nang kau menolong. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Lalu dia puji Allah dalam kesulitan, dalam kegelapan, menyerahkan diri kepada Allah dan mengagungkan Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulun ini nang orang yang hina ya Allah. Ulun ini orang yang zalim dan ia mengakui dirinya yang hina. Jadi ketika dapat cobaan, tidak menyalahkan Allah. Dia ngakuin, wajar engkau uji aku ya Allah. Aku ini banyak dosa, aku ini banyak kesalahan, aku ini bergelimang maksiat ya Allah. Maka kau datangkan cobaan ujian ini karena engkau sayang kepadaku, untuk menghapuskan dosaku, meninggikan derajatku. Aku ridho ya Allah. Nah, ini andak di dalam hati. Lalu Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulut membaca, hati dengan penuh makna yang terbuka hijab tadi sudah memandang. Kada lagi yang menata selain engkau ya Allah, berserah lawan Allah. Maka andaikan Nabi Yunus tidak seperti itu pandangannya, andaikan Nabi Yunus dalam perut ikan tidak berzikir kepada Allah. Dan ulangi, andaikan Nabi Yunus tidak berzikir kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah, tidak memuji Allah, maka selamanya, ujar Allah, perut ikan itu jadi kuburan Nabi Yunus. Tapi dalam kesulitan itu Nabi Yunus dibuka Allah hijab memandang Allah, maka Allah beri jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dari jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mudahkan segala rezekinya. Maka itu, ini pelajaran dari Allah kepada kita lewat Nabi Yunus. Para jamaah yang mulia, menghadapi kondisi kehidupan kita yang penuh serba sulit, ekonomi yang sulit, problem yang sulit, masalah apapun, jangan tinggalkan doa ini. Allah yang mengajarkannya kepada Nabi Yunus. Baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Baca bukan sekedar bibir membaca. Baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan, dengan terbuka hijab. Kau dengan Allah nggak ada dinding. Di antara doa yang diijabah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hai Muhammad Rasulullah, apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka jawab olehmu, aku sangat dekat kepada hambaku. Ketika seorang hamba merasa sangat dekat dengan Allah, terbuka hijab dengan Allah, tidak memandang yang lain, yang dipandangnya hanya Allah, lalu dia meminta kepada Allah, ujibud da'watad da'i idza da'ani, maka aku mengabulkan permintaannya. Kenapa selama ini kita doa meminta kok nggak kabul-kabul, malah banyak problem? Karena waktu berdoa kadar rasa hadir Allah, tidak memandang Allah, tidak ingat kepada Allah. Montong berdoa hati ke pasar, mulut doa hati kepada yang lain. Ini yang terjadi pada peristiwa Nabiullah Musa ketika jalan-jalan, lihat pengembala kambing yang berdoa nangis-nangis kepada Allah, untuk doanya diijabah oleh Allah, tapi doanya nggak dikabulkan juga oleh Allah. Musa mengadu kepada Allah, kan Musa orang yang berdialog dengan Allah. Ya Rab, itu hambamu Fulan bin Fulan pengembala kambing, ya Allah, menangis-nangis berdoa minta kepada engkau, kenapa belum kau kabulkan? Andaikan engkau izinkan ulun kabulakan ya Allah, kasihannya ini nangis-nangis, kenapa pengen kada kabulkan? Menangis sudah ya Allah. Apa ya Allah, hai Musa, tahukah engkau kenapa doanya enggak kuijabah? Betul, terlihat air matanya bercucuran, mulutnya meminta kepadaku, tapi sayang aku memandang hatinya masih ingat bayangan kambing-kambingnya. Montong meminta hati keganangan kambing. Coba, jangan tahijab lagi lawan kambing, jangan tahijab lagi lawan para. Menuri hai tatap tapi yang tahijab. Bingung kambing tatap tapi yang tahijab, tembuskan pandangan. Nah, orang yang terbuka hijab, terbuka pandangan, orang yang arif billah, terbuka hijab, inilah hakikat Lailatul Qadar. Doa, minta doa yang diijabah. Ayo para jamaah, dalam kesulitan, dalam problem, ngadunya kepada siapa? Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat cobaan, ujian, mereka mengembalikan ini dari Allah, tidak lagi memandang yang lain. Kalau kita terhijab, ini nang orang tuh gelisah, orang terhijab ya gelap, orang nang gelap talah zulmat, orang nang gelap itu orang nang kada terbuka hatinya lawan Allah, kada terhijab, kadap. Amun kita di rumah lampu pajah, nah kayak apa ya hati ya, kadap, berjalan bahar, no. Ya tahan tup tunggul, tahan tup papaci, bisa tercapai kepala mintuha. Ada melihat kadap, gelap. Nah, orang yang gelap itu yang mana sih? Yang hatinya tidak memandang Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Selain Allah zulmat, gelap. Jadi bila taitih makhluk gelap, taitih alam gelap. Memandang tadi suatu kadang memandang Allah, tenang, membuat hati sesak, resah, gelisah, zulmat, hatinya kadap. Nah, ketika orang mengembalikan qalu inna lillah, semuanya ujian datangnya dari Allah, nikmat datang dari Allah, semuanya dari Allah, tembus hatinya, wa inna ilaihi raji'un, karena dari Allah, aku berserah kepada Allah. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang mendapat salawat Allah. Apa salawat Allah itu? Orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah, memandang apapun tembus hatinya kepada Allah, baik dalam suka dan duka dari Allah datangnya.
Makanya para nabi dapat cobaan gembira. Kenapa? Nama ujinya Allah. Kisahnya benar ya. Orang maha putih tapi nama uji Allah. Kisahnya benar. Orang namanya nyembati tapi nama uji Allah lewat muntung nang lantih menyembati kita. Apapun mengembalikannya kullum min indillah. Semuanya datangnya dari Allah. Maka dia berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan jangan tinggalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah orang-orang yang terbuka hijab dengan Allah. Kalau sudah demikian, Allahu Akbar. Kalau sudah terbuka, hendak apa? Hendak apa aja Allah Ta'ala ikam. Amun sudah pinandu lawan aku, terbuka hijab, hendak apa ikam? Dan pintu Allah 24 jam terbuka, setiap saat, setiap detik. Orang itu di hadrat Allah. Yang ada apa? Busyra lana, gembira hatinya. Dapat cobaan gembira karena datang dari Allah. Puncak kegembiraan. Kenapa? Allah sudah lepaskan dinding-dinding kainat. Kemerdekaan ngaran merdeka itu Pak, bukan sekadar merdeka 17 Agustus. Merdeka nang sebenarnya kita itu la ilaha illallah. Kada Tuhan yang lain selain Allah, kada bergantung lawan yang lain selain Allah, kada bahadam lain selain kepada Allah. Itu merdeka. Merdeka bebas. Bila ada itu ya tuh dijajah oleh nafsu, dijajah oleh pikiran, dijajah oleh dunia, dijajah oleh pikiran itu ini menjajah. Lepaskan pikiran-pikiran, tembuskan hatimu kepada Allah. Dagangan tetap, usaha tetap, menurih tetap, menggatah tetap, tapi hatinya lawan Allah. Ini saja dulu, jam 6 sudah. Nanti insya Allah kita sambung kaji kita pada pengajian berikutnya, masih tentang pembahasan bagaimana terbuka hijab kita supaya jangan ada dinding kainat lagi di hati kita lawan Allah. Subhanallah, orang terbuka hijab hatinya dengan Allah, itulah hakikat Lailatul Qadar. Inilah puncak kegembiraan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah ujar Allah nang wali-waliku itu la khaufun alaihim, tidak ada perasaan takut atas mereka perkara apapun, walahum yahzanun, dan tidak pula berduka cita menghadapi kehidupan akhirat. Kenapa? Alladzina amanu, karena mereka ma'rifat kepada Allah, beriman kepada Allah, bergantung lawan Allah, nang dipandangnya hanya Allah. Dan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menjanjikan orang yang berserah lawan Allah, Allah akan sayang. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang memandang Allah, yang bergantung kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Beriman, taat kepada Allah, gembira dunia, bahagia akhirat. Ini saja, mohon maaf hilaf salah, ulun minta ridho, minta halal. Insyaallah nanti pengajian kita sambung menurut aturan pemerintahan Majelis Taklim Ar-Raudah. Pemerintahannya beliau ini nah. Ja beliau goro pengajian inggih pon. Goro kaina haja kami kauyuhan menyimpune. Ayo inggih. Goro siap. Ayo inggih. Mudah-mudahan majelis kita terus jalan supaya kita diberkati Allah, dapat ridha Allah. Al-Fatihah. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad bil arwah. Wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad bil ajsad. Wa salli ala qabri sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalama. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah meridai kita. Minta maaf, minta reda, minta halal. Kalau kita bersalaman